Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu, perkenalkan saya Eva Rosana Daulay, guru di SMA Negeri 1 Lubarumun. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Padang Lawas. Berikut ini aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, sebagai fasilitator saya, Bapak Parnikotan Siagian dan Bapak Fidarlis Nur Ibrahim Rangkuti sebagai pengajar praktik. Penyebaran pemahaman kepada guru di SMA Negeri 1 Ulu Baru. Selamat datang pada acara pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022 di SMA Negeri 1 Ulu Baru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang guru SMA Ulu Baru ini, dan sholawat beriring salam kita hadiahkan ke roh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ulu Baru, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha, yang terhormat adik-adik PPL, dan adapun susunan acara hari ini adalah pembukaan oleh saya sendiri, selanjutnya sambutan kepala sekolah, kemudian penyampaian materi oleh Pak Rosana, kemudian sesi tanya jawab oleh seluruh peserta atau audiens, dan doa oleh Taufik, kemudian penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Adapun acara pertama yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan kita kesehatan dan kesempatan masih bisa bersama-sama di acara Ibu Eva Rosana Daulay sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 tentang pengimbasan tentang budaya positif modul 1.4. Selanjutnya kita mari bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan beliau yang kelak. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang saya sayangi dan banggakan, adik-adik kami, anak-anak PKN dari Universitas Islam Negeri Syuhada Padang Sidempuan. Pada kesempatan ini saya secara pribadi sebagai kepala sekolah mengapresiasi semangat dari Ibu Eva Rosana dalam mengikuti program calon guru penggerak. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kesehatan kepada Ibu dan kepada kawan-kawan yang lain. Tetap mendaftar, ini menyusul Pak Imran Rusadi yang sudah dalam tahap proses seleksi. Ya, banyak teman-teman kita sudah lulus tapi di saat wawancara gagal. Jadi jangan patah arang, kita tetap berpikir dan mengevaluasi diri kita kenapa kita gagal. Karena kalau di Padang Lawas ini, kalau saya presentasikan, guru-guru SD itu lebih banyak yang lulus daripada guru-guru SLTA atau SLTP. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Apakah karena
rasional dalam menjawab pertanyaan. Maksudnya mungkin kalau kita paham apa pengembangan dan mengembangkan, jadi kalau kita harus mengerti struktur kalimat, subjek, predikat, objek dan keterangan. Kadang-kadang kita di dalam menjawab itu kita berpikir seperti cara berpikir kita mengucapkan. Rupanya penilai mungkin bisa jadi menilainya dengan struktur kalimat, sehingga nilainya menjadi rendah. Karena saya pernah dulu lomba penulisan proposal kewirausahaan. Setelah pelatihan kewirausahaan tahun 97, disuruhlah saya membuat proposal. Karena terlalu banyak kata benda di situ saya buat, jadi nilainya rendah. Harus kata kerja. Kalau wirausaha itu harus kerja, beraktivitas. Jadi nggak boleh pengembangan itu, harus kita mengembangkan. Mana tahu, saya pun menerka-nerka saja nih. Kita supaya itu semangat untuk mengikuti, karena ini aturan pemerintah. Ya, ini aturan pemerintah. Kalau lelah. Semalam kami pendampingan online daring. Masih di jalan saya sudah mulai diskusinya. Begitu sampai rumah, askisa, cuma cuci muka, belum makan lagi, makan 2 suap, buka Jimit. Mulai sampai jam berapa? Sampai jam 10:30 baru makan lagi. Seperti itu. Memang lelah, menyita waktu, tapi inilah kehidupan kita. Gak mungkin kita serahkan kehidupan kita ini kepada orang lain, kita menjadi penonton. Mari kita bersama-sama menjadi pemain dari permainan ini. Jangan kita menjadi penonton, nanti suatu saat orang lain yang berhasil bermain akan memainkan kita. Jadi ini pun pengembasan budaya positif ini, mudah-mudahan kawan-kawan juga nanti berubah cara berpikirnya. Yang terakhir, sama seperti saya kalau berangkat pendampingan. Ini yang pertama harus berubah itu Ibu Eva, karena beliau yang mengikuti calon guru penggerak. Imbasnya ke kita, bagaimana cara dia belajar ini. Dan ini kan calon guru penggerak ini calon kepala sekolah. Salah satu syarat dari kepala sekolah itu kan harus ada sertifikat guru penggerak. Jadi siapa yang memiliki sertifikat guru penggerak, dialah yang paling berhak untuk menjadi kepala sekolah. Ini salah satu pengimbasan ini, praktek untuk Ibu Eva, supaya dia bisa mengimbaskan ataupun mempengaruhi kita menjadi benar. Jadi seperti itu, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengikutinya. Dan saya juga minta izin nanti nggak sampai jam 2 di sini, karena harus pemeriksaan BPK di telepon dari Dinas Pendidikan nanti setelah ini terkait dengan bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Pernas kepada PGRI Kabupaten Pernas, baru ditelepon. Padahal niat saya semalam saya akan bersama-sama dengan kawan-kawan sampai selesai kita belajar di sini. Ternyata tidak bisa. Nanti takutnya kawan-kawan bapak ini bohong. Saya minta izin sama kawan-kawan lagi nanti untuk ke Dinas Pendidikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga pengalaman-pengalaman yang Bapak berikan menjadi motivasi untuk kita semua untuk bergerak menuju guru penggerak. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ibu Eva Rosana Dalai. Kepada Ibu kami persilakan.
Kepala Sekolah sekaligus pengajar praktik saya selaku CGP yang sudah memberikan waktunya kepada saya mengikuti melaksanakan kegiatan ini. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat yang sangat luar biasa sehingga bisa berkumpul di ruangan guru ini. Dan sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Syafaat beliau nanti sama-sama kita harapkan di akhir kelak. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ulu Barumun, Bapak PKS Kurikulum, Bapak PKS Kesiswaan, Bapak PKS Administrasi, Bapak PKS Humas, Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan juga staf administrasi yang sudah berhadir di ruangan ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang lebih senior, saya di sini berdiri bukan berarti saya merasa saya lebih pintar, bukan berarti saya merasa saya lebih hebat, saya merasa saya lebih wah, bukan Bapak Ibu ya. Tapi memang ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya, anugerah kepada saya, sehingga saya bisa lolos dalam program CGP. Masih ada Pak Imron yang lebih senior daripada saya, tapi memang inilah rezeki saya duluan yang lolos, dan semoga di tahap ini juga nanti Pak Imron ikut lolos di tahap angkatan ke-10 sebagai CGP. Iya, angkatan 8 ya Pak, iya angkatan 8, dan semoga Bapak Ibu guru yang lain juga ikut. Sama-sama kita tergerak dan menggerakkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 1 Ulu Barumun ini. Untuk mukadimah saya padakan di sini. Nanti jika ada kekurangan saya mohon maaf, karena materinya mungkin saya juga penguasaan masih jauh dari kata sempurna. Jadi mohon kepada Bapak PP bimbingan dan arahannya juga nanti ya Pak. Ya, Bapak Ibu, di tahun 2022 kita ada perubahan yang namanya kurikulum. Sebenarnya sudah 11 kali selama sejarah Indonesia kita mengalami perubahan kurikulum. Dari yang namanya CBSA waktu kita SD, ada kurikulum BK, ada kurikulum KTSP, ada kurikulum 13, dan sekarang kita di masa kurikulum darurat katanya, yaitu kurikulum merdeka, di mana dikatakan kurikulum darurat sekolah boleh memilih mau yang KTSP, K13 atau yang merdeka. Dan kita di SMA Negeri 1 Ulu Barumun adalah merupakan salah satu yang memilih ikut kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu mungkin apa itu kurikulum merdeka? Masih ada yang bingung, saya juga awalnya sangat bingung. Apa itu merdeka? Apakah anaknya merdeka untuk belajar? Apakah gurunya merdeka untuk tidak mengajar? Sama sekali bukan ya Bapak Ibu. Dalam artian merdeka itu adalah murid kita ini bebas merdeka, memilih ya, mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi mari sama-sama kita patahkan asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka itu adalah bebas tidak belajar, bebas tidak mendapatkan pendidikan. Tapi mereka berhak mendapatkan pendidikan dalam artian merdeka sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi. Yang pertama di sini ada kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Nah, di sini biar lebih sama-sama kita pahami, di sini ada kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini,
Selama ini anak didik kita beranggapan bahwa mereka itu seperti selembar kertas kosong. Tapi menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan lagi selembar kertas kosong. Mereka sudah tercoret, sudah ada coretan. Tapi coretan itu masih samar-samar ya Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai pendidik yaitu memperjelas coretan yang sudah ada sehingga membentuk sebuah tulisan atau gambar yang lebih indah. Nah, anak kita itu, kodrat kita sebagai manusia, kita terlahir, kita sudah ada bakat, ada minat, kita sudah ada bakat diberikan Tuhan. Walaupun dia ada ketidaksempurnaan, dia pasti ada kelebihan. Sebagai sampel terkecil di sekolah kita ini, kita melihat ada Aswin Solihin. Kodrat dia memang begitulah, sama-sama Bapak Ibu kita ketahui. Tapi ternyata iya kan Bu Deni, Aswin Solihin ini jago menggambar. Di balik ketidaksempurnaannya, dia ada kelebihan. Nah, tugas kita Bapak Ibu, dia sudah ada gambar, sudah ada coretan, tapi masih samar-samar. Sangat samar. Jadi tugas kita itulah ya Bapak Ibu, maksud daripada kurikulum merdeka tersebut. Nah, tugas kita mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial pengembangan karakter, juga kompetensi daripada peserta didik kita. Nah, inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, sama-sama sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya beriman, bertakwa. Sebentar ya. Ya. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, tugas kita inilah dia, Bapak Ibu ya, membentuk peserta didik kita menjadi siswa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian, dia profil yang kedua ada kreatif. Setiap siswa ini kreatif ini Bapak Ibu, kita bisa menerapkannya kepada anak-anak kita. Ada istilah ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Saya terinspirasi dari kata Pak Fidarlis kemarin pas cerita-cerita Pak Kepala, tidak usah Bapak Ibu, gak usah kalian terlalu menanggapi orang yang mengatakan kamu bika-bikau, penyakit bika-bika kalau istilah orang di sini, iri hati. Bukan iri, apa namanya Pak? Suka mencontoh, ya, bika-bikau. Ada motornya lagi, beberapa motornya. Nah, kita tanya diri kita, apa sebenarnya di hidup kita yang tidak mencontoh? Tidak ada. Orang kita lihat orang pakai bedak, Ibu Evi pakai bedak cantik, saya pengen juga. Jadi saya mencontoh Ibu Evi. Jadi mencontoh itu tidak usah malu Bapak Ibu. Ibu Bisma bangun rumah besar, saya juga mau bangun rumah besar. Nah, boleh mencontoh Bapak Ibu. Karena apa? Tanya diri kita, ada tidak satu saja dibilang dari hidup kita yang tidak mencontoh? Jadi saya kemarin terinspirasi dari cerita Pak Kepala Sekolah. Memang iya, saya pribadi mengiyakan. Mungkin entah dengan Bapak Ibu guru. Jadi kita sampaikan kepada anak didik kita, kreatif itu tidak harus karya sendiri, boleh melakukan ATM. Kita memang guru ini saya tidak bisa membuat piring dari lidi kemarin. Tugas kita hari Sabtu project, ya kan Pak? Tapi kemarin pas kami lokakarya saya tunjukkan kepada Pak Kepala, Pak, wah ternyata Bapak Ibu guru kita hebat Pak. Ini sudah jadi Pak. Wah bagus, bilanglah di produk. Sampai berapa Pak? 1.000 kata Bapak, biar kita jualan kata Bapak. Nah itu salah satunya bentuk ATM Bapak Ibu. Kita tidak bisa
Tapi kita mencontoh, kita meng-ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Itu sudah termasuk Bapak Ibu kemarin hari Sabtu kreatif. Nah, jadi kita jangan lagi mengeluhkan, saya tidak bisa menari, saya tidak bisa memasak kue. Kita bisa, Bu, ada sekarang Google, banyak referensi kita sekarang. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada gotong royong, kerjasama. Sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan semua profil belajar Pancasila. Walaupun kadang kita tidak terima, apa sih itu kurikulum merdeka. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Kemarin anak-anak kita saya lihat video-video yang diunggah yang Bapak Ibu kirim di grup kita. Ternyata anak kita sudah melaksanakan ini, gotong royong, bekerja sama menyelesaikan tugas. Nah, kemudian ada bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini anak-anak kita ini sudah dewasa, apalagi kita sudah di jenjang SMA. Mereka tentu sangat protesnya tinggi ya Bapak Ibu ya kan, sama-sama kita tahu. Bu, kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Nah, itu Bapak Ibu salah satu bentuk bahwa dia ada dia memiliki potensi. Nah, itu nanti kita arahkan ya Bapak Ibu. Berarti dia cocok untuk debat. Nah, kita arahkan aja dia berdebat. Nah, bernalar kritis. Kemudian di sini ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini menghargai perbedaan, baik itu dari segi sosial, ekonomi, budaya, ras, suku, adat, agama. Nah, kalau kita di sini memang kita mayoritas dan tetap kita tanamkan kepada anak-anak kita yang namanya moderasi beragama. Nah, kalau di daerah kita masalah kebinekaan global ini memang tidak terlihat, tapi sebenarnya sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Kebinekaan global ini yaitu salah satunya ketika kita menghargai murid kita yang dulunya orang Sundol itu selalu terlambat, dan ternyata Pak Kepala Sekolah melakukan survei, melakukan penelitian, dan melakukan evaluasi, dan berhasil tingkat keterlambatan siswa itu sudah berkurang. Nah, itu salah satu kebinekaan. Mereka memang daerahnya Bu Diki bilang terisolir, bukan terisolir, tapi jangkauan transportasi mereka memang agak sedikit. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu kita perlu memahami karakter, bakat, minat dari para peserta didik kita tadi. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oh iya, ada satu lagi nih, mandiri. Tidak kelihatan tadi ya. Mandiri, tugas anak-anak kita itu bisa melakukan pekerjaan dengan secara mandiri, tidak hanya berkelompok saja ya. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, kita harus memiliki nilai-nilai seorang guru. Nah, yang pertama berpihak kepada murid. Maaf ya Pak, Pram kurang D-nya, bukan Ibu adik Pramuri ya Pak. Tadi sudah Bro maklum tengah malam mengerjakannya, sangat ngantuk, jadi kurang huruf D-nya. Berpihak kepada murid. Nah, kita sebagai guru, kita memang tidak menutup kemungkinan, bukan memaksa ya Bapak Ibu. Kita hidup di era global sekarang, ada perubahan zaman. Kita memang harus berpihak kepada murid. Kita harus menuruti apa kemauannya. Dalam artian menuruti, itu kita lihat sesuai dengan minat dan bakat peserta didik kita. Nah, inilah dia berpihak kepada murid. Kita identifikasi, mau dia seperti apa. Nah, Bapak Ibu, makanya kita perlu yang namanya refleksi dan evaluasi diri dalam pembelajaran kita di kelas. Kemudian, nah di sini ada reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Nah, untuk mewujudkan ini mungkin yang inovatif tadi sudah ATM ya Bapak Ibu. Ya, kreatif juga. Dari sini dia. Kolaborasi Bapak Ibu, kita sebenarnya bisa berkolaborasi. Saya tidak bisa membuat piring, menjalin piring. Ayo Pak,
kawani saya, Bapak lebih bisa. Ayo Bu, kawani saya. Nah, sebenarnya sudah sering kita laksanakan tanpa kita sadari. Ibu Desi ketika ada panggilan orang tua ya kan Bu, nah, ayo dungani jodoh oleh. Itu salah satu bentuk kolaborasi, kerjasama. Sebenarnya semuanya sudah kita laksanakan tanpa kita sadari. Ya, kemudian mandiri, Bapak Ibu, anak-anak kita mari kita arahkan untuk lebih mandiri. Dia jangan terlalu ketergantungan kepada kita dan juga kepada temannya, tapi kita arahkan dia untuk lebih bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung. Bukan berarti dia tidak boleh berketergantungan, boleh, tapi lebih diarahkan kepada bersikap mandiri. Nah, kemudian kita lanjut ke modul yang kedua. Anak-anak. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yang agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, tugas kita bukan cuma menghantarkan mereka ke perguruan tinggi, menghantarkan mereka menjadi sarjana, menghantarkan mereka sebagai polisi, tentara, bidan, dokter, dan lain sebagainya. Karena apa? Ada murid kita yang tidak mungkin dengan latar belakang ekonominya. Kita sama-sama tahu bahwa siswa kita itu adalah menengah ke bawah. Boleh kita motivasi mereka untuk ke situ, tapi kalau memang tidak bisa, kita setidaknya menerapkan ini. Mampu ya menjadi manusia sebagai anggota masyarakat. Karena apapun ceritanya, dia menjadi tentara, dia menjadi polisi, menjadi bupati sekalipun, dia akan tetap berkutat di sini, di masyarakatnya. Jadi, Bapak Ibu, kita arahkan anak-anak didik kita bukan hanya, tapi mari sama-sama kita berikan dia kesiapan untuk bisa bertahan, bergaul di lingkungan masyarakatnya. Nah, kemudian selanjutnya undang-undang di sini ada dasar daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Jauh sebelum kurikulum Merdeka ada, ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah tertuang dalam undang-undang negara kita. Nah, kita lanjut. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Nah, kadang begini ya Bapak Ibu, zaman au sekolah udah songoni, zaman au sekolah songonondo. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu? Zaman berubah. Kita tidak bisa menerapkan pendidikan di masa kita kepada anak-anak didik kita sekarang. Jadi untuk itu, kitalah Bapak Ibu yang berubah. Kita yang berubah, kita turuti tuntutan zaman sekarang. Zaman kita pun kita tidak berhandphone, kita tidak bergoogle. Tapi sekarang, anak-anak memang sudah memiliki itu. Bahkan mereka lebih hebat di bidang itu daripada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita ikuti alurnya. Tapi saya tidak bisa. Itulah Bu tadi, kembali ke awal, kolaborasi. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan ini semua. Saya tidak bisa, Ibu Sri, faktor usia ya kan Bu. Tapi salut dengan Bu Sri, ada Hafiz. Nah, berarti Ibu Sri berkolaborasi dengan anaknya. Salut
walaupun usia dengan yang sekarang, tapi tetap ikuti permintaan zaman, tuntutan ini tadi, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu, dia adalah sifat dan bentuk lingkungannya. Anak kita yang hidupnya mayoritas pulang sekolah bekerja, otomatis waktu bermainnya berkurang. Nah, untuk menyikapi itu Bapak Ibu Desi sudah sering menerapkan, bukan cuma Ibu Desi, saya dengar sudah sering, apa itu tepuk-tepuk? Nah, ternyata itu adalah ice breaking. Nah, ice breaking itu bagus. Nah, Ibu Donna juga, saya masuk di kelas 12 IPA 3. Oi, mela balik Ibu ile. Tukin noy jolo, ice breaking kan Ibu Donna. Sampai dirindukan. Nah, itu dia, sampai dirindukan. Bukan, sebenarnya kita semua sudah melaksanakan ice breaking di kelas. Saya pribadi, waduh, udah ada perubahan ternyata. Nah, itu dia. Kita, Bapak Ibu guru, kita semua hebat. Kita semua hebat. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melaksanakan. Walaupun ditolak, tapi sebenarnya kembali sudah kita laksanakan tanpa kita sadari. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Tabiat. Nah, ini dia yang menarik. Tabiat anak. Perangai. Anak ini punya dua tabiat. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Nah, ini intelek ya. Nah, ini bisa berubah Bapak Ibu. Bisa berubah. Bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Misalnya, kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir dan sebagainya. Ini bisa berubah. Mungkin dia awalnya pintar, tapi karena depresi, tertekan, dia berpikirnya jadi lambat. Nah, itu dia, makanya ini bisa berubah. Nah, yang tidak berubah yaitu ini dia, biologis. Nah, maaf Pak, salah kopi kayaknya Pak. Nah, untuk kebutuhan biologis ini adalah seperti kebutuhan yang tidak dapat berubah, seperti rasa takut, rasa malu, minder. Ini memang kita semua ada, ya. Murid kita ada yang pemalu. Tapi Bapak Ibu, walaupun ini tidak berubah, masih bisa kita arahkan. Kita motivasi dia untuk menghilangkan rasa kurang percaya dirinya, rasa malu, egois, ini rasa sosialnya yang kurang, rasa agamanya yang kurang, atau rasa berani dan sebagainya. Ini masih bisa Bapak Ibu. Dengan cara apa? Kita motivasi mereka. Dari yang tidak berani, dia bisa berani. Nah, salah satu contoh saya lihat si Hamdan Saipe. Dia pemalu. Tapi ternyata setelah saya terus berikan motivasi ketika selama latihan nasib, sudah ada sedikit keberanian dia untuk berbicara. Adalah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita harus memberikan motivasi. Walaupun tidak dapat berubah, tapi masih bisa kita berikan mereka motivasi untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya cara mendidik. Nah, di sini ada trik-triknya. Nanti sama-sama ya Bapak Ibu, saya pun masih belum terlalu sebenarnya. Nanti kita sama-sama mengingatkan. Cara mendidik di sini ada memberi contoh, baru pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman. Nah, ini nanti kita ambil mana yang nanti di akhir akan kita lihat mana sebenarnya yang lebih pas diterapkan kepada anak didik kita. Tindakan, pengalaman lahir dan batin. Nah, umur anak didik kita itu ada waktu pertama 1-7 tahun. Dinamakan masa kanak-kanak atau kinder periode. Kemudian waktu kedua, masa pertumbuhan jiwa, pikiran.
Nah, ini disinilah kita Bapak Ibu ya. Waktu kedua yaitu masa pertumbuhan jiwa dan pikiran. Inilah yang kita hadapi saat ini di SMA Negeri 1 Lubarumun. Pola pikir anak-anak didik kita ini. Nah, kemudian masa 10 atau submodul refleksi filosofi enggak ikut hubungan umur dengan cara mendidik anak. Hubungan umur ini dengan cara mendidik. Kalau masa kanak-kanak, cara nomor 1 dan nomor 2 itu tepat. Nah, untuk masa kedua, cara nomor 3 dan nomor 4 ini nih, perintah, paksaan, hukuman, tindakan. Kemudian masa ketiga, cara nomor 5 dan nomor 6. Ini dia. Berarti masa ketiga itu di atas 14 tahun ke atas. Jadi Bapak Ibu, berarti ini dia ya. Untuk nomor 3 dan nomor 4. Pengajaran, perintah, pelaksanaan, dan hukuman. Tapi nanti apakah hukuman ini cocok untuk anak didik kita? Kita lihat nanti ya Bapak Ibu, sama-sama. Kita lanjut. Ini dia Bapak Ibu yang menarik. Budaya positif. Nah, budaya positif. Kita sebelumnya saya sering menyampaikan di apel pagi, di pembina upacara juga saya pernah mengatakan ini, mari kita sama-sama menciptakan yang namanya budaya positif. Budaya positif itu tidak harus mempengaruhi ke arah yang negatif, tapi mempengaruhi ke arah yang positif. Nah, ini ada game ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu berpasangan 2 orang, kepalkan tangan. Berhadapan dengan temannya, kita perintahnya ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan, ya, di dalam kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Si A, coba Bapak Ibu tentukan ya, saya A, saya B gitu ya. Nah, si B tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si B. Nah, teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, terserah. Menggoda juga. Aku yang bela gitu buka. Ya. Kemudian menggelitik, boleh gelitik saja atau bahkan menawar Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Ya, silakan Bapak Ibu kita laksanakan. Nah, bujuk, rayu dia. Mau nggak? Mau? Mau, iya. Nah, oke? Siapa yang sudah berhasil Bapak Ibu? Yang sudah berhasil, oke, Pak Pram. Silakan Pak Pram. Iya, enggak. Begini Pak Pram, coba Pak Pram kasih pendapat kenapa Pak Robi mau membuka kepalan tangannya. Ayo. Karena kenapa Pak Robi mau membuka tangannya? Karena saya memberikan sesuatu kepada Pak Robi. Berarti menjanjikan ya Pak? Menjanjikan sesuatu yang lebih berharga daripada di balik tangannya. Oke. Untuk Pak Robi Pak, minta tolong Pak, kenapa Bapak membukanya Pak? Sebenarnya saya agak sanksi, tapi alangkah bahagianya saya ada yang memberikan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang ada di tangan saya. Oke, berarti Pak Robi itu terpengaruh dari bujukan Pak Pram. Ya, karena ada yang di tangan saya jauh lebih berharga. Nah, hal itu bisa kemungkinan karena yang mau dijanjikan itu lebih berharga. Bisa juga karena kemungkinan kasihan. Dia udah capek, udah keringatan. Bisa juga, lama kali tangan saya sudah sampai sakit.
ada segala cara Bapak Ibu ya. Berbagai macam pengaruh kita membuka kepalan tangan kita. Nah, kita lihat di sini, kita coba. Nah, ilusinya Bapak Ibu ya, itu adalah termasuk teori kontrol. Ya, ilusi guru, ilusi tadi itu kontrol. Udahlah saya buka, kasihan. Satu, berarti kita dikontrol oleh godaan. Baru, udahlah ini lebih besar daripada yang saya pegang. Terpengaruh. Itu semua adalah kontrol dari diri kita sendiri. Mau membuka atau mau bertahan untuk tetap mengapalnya. Nah, ini yang harus kita bisa kuasai Bapak Ibu ya. Mengontrol diri sendiri. Menghadapi kelakuan, keunikan ya. Anak kita unik sebenarnya. Keunikan daripada anak-anak kita. Jangan sampai mereka yang mengontrol kita. Ya kan Ibu Eva? Emosi kan Bu? Berarti kita sudah dikontrol oleh murid. Iya. Nah, inilah dia teori kontrol. Yang pertama di sini, psikiater pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dengan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, guru itu berilusi untuk mengontrol murid. Kita yang mau mengontrol mereka, mau mengendalikan mereka, harus begini, harus begini, kan? Nah, kemudian kita guru ya berilusi bahwa semua pengetahuan positif itu efektif dan bermanfaat untuk mereka. Kemudian yang ketiga, ada ilusi kita bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, nah, kamu kalau ribut begini gak hadir-hadir, banyak kali kamu, nanti saya dimarahi Pak Kepala. Saya gak tahan loh nak, dimarah-marahi Pak Kepala. Saya dibilang gak bisa mengarahkan. Nah, tanpa kita sadari, kita sudah membuat anak kita merasa bersalah. Nah, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa, kita yang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa anak kita. Apapun ceritanya, ya Pak Kepala ya, mau tidak mau, anak kita ini harus, ya kan tadi Bu Dona, harus ikut pelatihan. Nah, ini dia. Ilusi bahwa kita sebagai guru ini memiliki hak untuk memaksa anak didik kita. Nah, inilah dia. Nah, kita lanjut. Nah, untuk teori kontrol yang sudah kita bahas tadi, intinya semua untuk mewujudkan budaya positif adalah disiplin positif. Bukan cuma disiplin saja ya Bapak Ibu, harus dibarengi dengan kata positif. Karena pengertian antara disiplin saja dengan disiplin positif, dia memiliki makna yang berbeda. Kata disiplin sering berhubungan dengan hukuman atau disiplin, akan berbeda makna jika diubah menjadi disiplin positif yang lebih mengarah kepada salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, yang sudah kita laksanakan tadi, sogokan, hukuman, atau paksaan. Pak, bukalah Pak, saya kasih ini Pak, lebih besar ini daripada yang Bapak simpan. Sering loh kita membuat seperti itu kepada anak didik kita. Nah, bukan kita memaksa, bukan kita menyogok Bapak Ibu ya, itu pengertian daripada disiplin ini. Maka kita harus menerapkan dengan yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin itu harus bermuara dari hati mereka, dari peserta didiknya tanpa harus kita memaksa. Jadi caranya apa? Memberikan mereka stimulus kesadaran bahwa betapa pentingnya itu membiasakan disiplin positif. Nah, kita lanjut. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin sering diterapkan dengan menggunakan hukuman,
Padahal disiplin sama sekali berbeda dengan hukuman. Disiplin positif merupakan hasil penerapan dari budaya positif, kebiasaan positif. Budaya positif itu sendiri mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang merupakan kunci yang perlu diajarkan kepada murid. Nah, kita di sini di kelas kita sering melakukan yang namanya disiplin, pendisiplinan anak. Nah, disiplin yang kita terapkan itu lebih kepada hukuman ya Bapak Ibu, bukan bermuara dari hatinya, tapi karena ada paksaan tadi. Kalau saya terlambat, saya panggilan orang tua. Kalau saya tidak hadir, saya panggilan orang tua. Saya membayar denda, saya ini, saya itu. Nah, memang untuk saat ini masih nyaman ya kan? Tapi bisa, tapi lebih efektifnya Bapak Ibu, kita menerapkan yang namanya disiplin positif. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang memotivasi manusia untuk melakukan sesuatu yang baik. Motivasi yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba cepat mau hukum saja toh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dot mau apel pagi, atap naro dan cokot pak kepala. Event bapak ikuis, mendapat mesti yang 100.000. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah Bapak Ibu yang paling tepat untuk disiplin positif. Tanpa ada iming-iming, tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan, tapi harus bermuara dari dirinya untuk melaksanakan. Au sikola mau, padema au. Karena nama rutuk pe au sendiri dong. Itu yang seharusnya dimiliki oleh anak didik kita. Nah, di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, ada pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjang dari kita memberikan penghargaan. Setiap kita akhir semester kita berikan yang namanya reward kepada anak-anak yang mendapat nilai tertinggi. Nah, ini ada pengaruhnya, jangka pendek dan juga pengaruh jangka panjangnya. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi. Motivasinya hanya targetnya, biar dapat penghargaan. Biar dapat penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga, jika kita dapat mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita tidak menyadari. Tapi kalau sudah diawali dari diri, ternyata selama ini saya berbuat baik. Kita jadi sadar, anak didik kita pun jadi sadar. Tapi kalau kita berikan penghargaan, dia tidak menyadari apa sebenarnya tujuan dari perbuatan dia. Nah, kemudian masih pengaruh daripada penghargaan ini, penghargaan tidak efektif. Nah, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jadi, hanya karena itulah. Karena ini betul. Ibaratkan kita sebagai muslim, sembahyang mau dah, mengalopesi kewajiban. Tanpa ada berbuah dari hati bahwa kita sembahyang saja udah, tengah mendapat rasa kilala. Kan? Memendoa dah, sembahyang. Tapi karena apa? Hanya untuk melepaskan kewajiban saja, bukan bermuara dari hati. Ringkas mau sembahyang selain Tuhan. Sama dengan peserta didik kita juga ya. Kemudian yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Anak kita yang sudah pernah ranking 1 mendapatkan penghargaan, begitu dia tidak mendapatkan penghargaan, motivasinya menurun.
ada, tidak mau lagi terpacu untuk menjadi belajar lebih giat. Nah, jadi ada dia pengaruh tidak efektifnya ya Bapak Ibu. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi dia ketergantungan. Ngadong tong waku dai. Ngadong. Oh ibu ini ya mak. Anak kita di rumah, nak kejolo tahu sila siap. Upana. Besok kejolo nang tahu sila siap. Upana. Wini dan nang enda dong, dah cawi. Nah, jadi ketergantungan ya Bapak Ibu bukan bermuara dari hati. Oh, kemudian yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ibu Eka langsung, iya. Nah, seperti ini, kalau orang yang berusaha berhenti merokok, ya diet, menguruskan badan, diberikan penghargaan, itu hampir pasti tidak berhasil. Nah. Ya ada, Ibu Eka berhasil Bu. Kalau, iya. Bang Fauji berhasil berhenti merokok karena ada penghargaan, berhasil. Nah ini bisa Bu, bisa benar, bisa tidak, tergantung kita mengaplikasikannya kepada siswa, bahwasanya penghargaan itu jangan sampai membuat dia ketergantungan. Kalau saya pribadi ya, tapi entah nanti dibantu ya Pak Kepala, kalau saya pribadi penghargaan ini ada efektifnya, tapi ada juga tidak efektifnya. Namun kembali ke kita bagaimana menyampaikannya kepada anak didik kita. Nah ini dia lagi, pengaruh penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Wih, ia dipuji, ia saja dipuji. Andigan. Dan sebagian dari mereka kan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Ini real. Ya, tidak usah kita bahas lebih panjang, ini memang ada benarnya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, penghargaan tadi bisa menipu. Puasa dong, puasa. Nah, karena apa? Padahal dia tidak puasa. Di awal kita sudah mengatakan, kalau kamu tembus 30 puasamu nak 1 bulan ini, nanti akan dibelikan umak kamu sepeda baru. Anak tidak menutup kemungkinan bisa saja dia berbohong. Ini dia, tidak jujur dia. Nah, kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini bisa kita kontrol anak-anak kita agar tidak menjadi perselisihan di antara mereka. Persaingan itu wajar, tapi kalau ini saya kurang setuju pribadi ya Pak. Bisa, karena saya melihat di 12 IPA 1, saya melakukan presentase, saya motivasi mereka, ayo serang yang presentase. Dan ketika yang kelompok A presentasi, kelompok yang lain menyerang. Ketika kelompok B presentasi, kelompok yang lain juga menyerang. Tapi setelah habis itu mereka kembali normal, hilang. Nah, jadi ini memang saya terapkan walaupun ini kurang efektif, tapi kembali kepada kita bagaimana mengaplikasikannya, memberikan pemahaman kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti. Wah, kudai. Leng na iya mia juare. Nah, ini yang Bapak Ibu harus kita motivasi anak didik kita, ya. Jangan hanya karena penghargaan dia mau belajar, tapi memang harus dari hatinya. Maksud daripada pembelajarannya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa. Ya, kita berhubung karena waktunya ya Bapak Ibu, kita percepat aja yang ini. Ya, penghargaan mematikan
kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ya, ini memang saya terapkan juga Bapak Ibu. Ternyata hasilnya kurang memuaskan dibandingkan dengan yang diberikan penghargaan tadi. Nah, kita lanjut lagi. Inilah dia, ternyata penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi malas, jadi udahlah, nah, tidak termotivasi. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian jika sesuatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka kita akan merasa bahwa kita dihukum. Seolah-olah tidak adil ketika kita tidak mendapatkan penghargaan. Mungkin kita waktu di sekolah pernah, waktu kita sekolah SMA, SD, ketika kita tidak mendapatkan juara, pista randau. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita merasa terhukum. Nah, makanya penghargaan itu kurang menghukum. Nah, di sini dia Bapak Ibu. Untuk menerapkan itu semua, kita mulai dengan yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berbeda dengan disiplin peraturan kelas. Ya, kalau peraturan itu memaksa, tapi kalau keyakinan dia memang sama-sama disepakati oleh peserta didik. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian kelebihannya ya Bapak Ibu, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan, biasanya kita membuat seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan terlambat masuk kelas. Jangan pindah bangku. Nah, kata perintahnya sebenarnya antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan kelas ada mengatakan tidak dan jangan. Tapi kalau keyakinan hadir tepat waktu. Duduk di tempat yang sudah ditentukan. Berarti udah, itu keyakinan dia. Nah, keyakinan kelas kita poin sekian itu bagaimana? Duduk di tempat yang sudah ditentukan, Bu. Nah, sekarang yang kamu laksanakan apa? Oh ya Bu, maaf yuk, saya pindah. Nah, kalau semakin kita larang anak-anak, maka akan semakin penasaran dia. Itulah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Jadi untuk semester selanjutnya Bapak Ibu, kita buat sama-sama ya, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan. Kata perintah, jangan dan tidak, itu kita hilangkan. Contohlah di rumah kita ya Bapak Ibu, kalau disuruh umat kita, nah, ulang buat gulai na ditudung saji dah. Aso mak, sonima. Penasaran? So larang umak, wow, ulang ubuka, gulai na itudung saji. Atak na berbeda dong gulai na isi dan dok na jawon. Muncul rasa penasaran, rasa ingin tahu. Itulah efek negatif dari kata jangan dan tidak tadi. Maka Bapak Ibu untuk kedepannya kita jangan lagi membuat peraturan, tapi kita terapkan yang namanya keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif, kata kerja positif. Ya Ibu Ratna, kalau kata saya pergi ke sekolah hari ini saya tidak pergi ke sekolah. Kalau dalam bahasa Inggris apa itu? I go to school every day. I don't go to school every day. Iya, kata kerja positif dan kata kerja negatif. Nah,
Ini dia Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas kita menggunakan kata positif. Tapi kalau peraturan kelas kita menggunakan kata kerja negatif. Nah, itu dia ya Bapak Ibu untuk perbedaannya. Nanti kita Nah, ini ada tata cara prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah atau kelas, mencatat semua masukan para murid. Nah, ini kemarin saya sudah menerapkan di kelas. Coba nak kita membuat keyakinan kelas, masing-masing siswa menyampaikan satu keyakinan. Contoh Bu, kata mereka. Contoh, umpamanya apa kebiasaan buruk kalian nak? Kita mulai dari kebiasaan buruk. Bu, menador kaletung kepala pergantian jom ibu. Terlambat mak, kema permisi. Nah, coba nak buat kata-kata yang positif. Berarti Bu, pergantian kelas tetap di kelas menunggu Bapak Ibu guru pelajaran selanjutnya. Bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Atau apalagi nak kebiasaan buruk kalian? Kebiasaan buruk kami Bu, tidak ikut apel pagi. Nah, apa coba? Mengikuti apel pagi Bu dengan tertib. Udah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Masing-masing satu orang satu kelas, dalam satu kelas itu kita minta dari mereka, karena keyakinan ini juga untuk mereka juga. Jadi ketika mereka melanggar peraturan ini, kita cukup mengingatkan poin berapa yang mereka langgar. Dia akan membacakan kembali dan kita suruh dia untuk melaksanakan. Nah, di sini nanti akan ada penanganan murid yang bermasalah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Kita lanjut saja ke situ ya Bapak Ibu ya. Ya, ini dia Bapak Ibu. Penanganan siswa yang melanggar keyakinan atau kebiasaan di sekolah kita, kebiasaan buruk ya, melaksanakan kebiasaan buruk. Nah, di sini kita bisa melaksanakan penanganan dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Di sini ada menstabilkan identitas ini. Nah, bagaimana yang dikatakan menstabilkan identitas? Yang pertama, kita berikan mereka kata-kata, nak, wajar nak. Contoh kemarin saya pernah menerapkannya kepada si Rizky Anugrah yang bukan behel. Kelas berapa Pak? Pram? Oh, kelas Bapak ya? Iya Pak. Kemarin saya udah pinjam si Rizky Anugrah hari itu tidak memakai baju batik di hari Rabu. Nah, saya panggil ke kantor. Kami berdua di ruangan Pak Imron kemarin. Nak, kamu tahu nak, ini penerapannya langsung saja ya Bapak Ibu saya sampaikan ya. Nak, Rizky, kamu tahu kenapa Ibu panggil kamu ke sini? Tahu Bu, katanya. Kenapa nak? Ngamar baju batik kau tung Ibu. Baru nda masih patu Bu, baru nda merdas yau. Tahu kamu nak kesalahanmu nak? Tahu Bu. Oke. Nah, setiap orang nak pasti ada pernah melakukan kesalahan. Ini Bu, kita bilang tidak menutup kemungkinan saya sebagai guru pun pernah melakukan kesalahan. Bukan sekali dua kali, sering mungkin tanpa saya sadari nak. Nah, inilah dia Bapak Ibu menstabilkan identitas dia. Walaupun dia murid, kita stabilkan bahwasanya bukan cuma dia yang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, kita tidak usah malu untuk mengakui kesalahan kita kepada anak. Saya pribadi, saya sering, maaf ya nak, saya lupa materinya. Jujur, saya lupa nak. Sering saya mengatakan itu Bapak Ibu. Nah, ini termasuk menstabilkan identitas. Dengan seperti itu mereka pun, oh iya Bu, Ibu bilang orang salah nak pasti nak. Cuma hilap itu kita harus berubah, perbaiki. Nah, inilah dia menstabilkan identitas. Langkah yang kedua setelah kita menstabilkan identitas ini, kita masuk ke memvalidasi tindakan. Kita validasi tindakan apa untuk menangani
masalah kesalahan dia. Nah, di sini, saya pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti hari ini kamu juga ada kesalahan. Tapi, kamu melakukan kesalahan itu kamu pasti ada alasan. Sering ya Bapak Ibu, kita langsung memaksa anak-anak. Kamu, hei begini. Tanpa kita menunggu penjelasan dari dia, kenapa dia melakukan kesalahan. Inilah Bapak Ibu pembiasaan kita. Nah, saran saya Bapak Ibu, mari kita tampung dulu Bapak Ibu apa alasan dia. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Kenapa dia terlambat? Tapi kalau sudah dijelaskan dia, kita tanya, kamu kenapa terlambat nak? Untuk ibu na saya godo motor kunak ini ibu. Kompis ban nak. Tapi selama ini, maaf ya Bapak Ibu, bukan menyinggung, tapi memang inilah kita saatnya berubah. Selama ini kita, terlambat sejauh karejon. Ari-arion. Oh ibu benar saya gue udah ibu motor angkot naik. Di ibu dilakukan alasanmu. Seperti itu sering kan Bapak Ibu? Nah, untuk depannya Bapak Ibu mari sama-sama kita tanya dulu mereka apa alasan mereka melakukan itu. Kita identifikasi, kita analisis dulu. Apakah memang betul ataukah hanya sekedar mengada-ada? Jangan langsung kita mendoktrin bahwa dia itu salah, dia itu salah. Nah hal yang seperti itu nanti Bapak Ibu membuat dia merasa apapun yang saya sampaikan ternyata tidak pernah diterima. Langsung kita vonis dia, kamu begini. Nah, inilah Bapak Ibu untuk kedepannya, mari sama-sama kita ubah bahwasanya mereka juga berhak untuk menyuarakan apa masalah mereka. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada menanyakan keyakinan. Kita tanya Bapak Ibu, mereka tahu tidak peraturan sekolah kita? Sering kita tanya, nak, botoho ada nang peraturan di sekolah tahu? Wajib memakai sepatu warna hitam, wajib begini. Nah, kalau kamu sudah tahu itu adalah peraturan kita, kenapa dilanggar? Nah, inilah dia Bapak Ibu. Pada inilah kita menanyakan keyakinan yang ada di sekolah kita. Yaitu peraturan. Ya Bapak, kita ada namanya visi misi. Kalau kemarin saya juga ditempatkan di visi misi sekolah, apakah kita tetap dengan visi yang sekarang atau kita berubah? Nanti mohon pencerahannya dari Bapak ya Pak, karena kita juga akan merubah bukan peraturan lagi, tetapi kita coba dulu nanti Pak untuk semester depan kita buat yang namanya keyakinan sekolah, bukan lagi peraturan, karena peraturan sudah sama-sama kita pahami tadi. Itu lebih membuat anak melanggar. Nah, di sinilah dia Pak, Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas kita, sekolah kita apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya dia di sini Bapak Ibu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa nak? Pasti ambil jawaban anak-anak kita. Kita ikuti saja, tapi ujung-ujungnya nanti kita mengarahkan dia kepada yang tujuan maksud hidup yang sebenarnya. Nah, untuk penanganan segitiga restitusi ini kemarin sudah saya terapkan, dan ketika saya tanya setelah selesai, nah bagaimana penanganan ibu ke kami yang seperti ini, penerapan segitiga restitusi ini, saya tanya kepada siswa tersebut bagaimana. Untung ibu mendingan mentungan ibu songonon, ngapain dia tuh dia mau langsung apa nyolop kan. Jadi saya pribadi memang sudah melaksanakan ini, dan responnya memang anak itu lebih jujur. Bukan cuma mengharapkan dia menjadi lebih baik, tapi sikap jujur tadi sudah tertanam dari dia Bapak Ibu ya, sudah mau dia mengakui kejujurannya. Nah, untuk materi pengimbasan hari ini itu saja Bapak Ibu. Bila mana nanti ada kekurangan, tolong Pak PP ditambahkan, karena saya mengakui ini masih jauh dari kata sempurna. Dan kepada Bapak Ibu,
Nanti bila ada yang mau bertanya seputar penanganan segitiga restitusi dan budaya positif ini, kita akan adakan sesi tanya jawabnya. Saya sebagai pemateri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, menyinggung, ataupun menyakiti hati dan perasaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah untuk sesi tanya jawab. Kepada sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Kepada seluruh teman-teman silakan memberikan tanggapan tentang kurikulum Merdeka ini. Dipersilakan. Ya, Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung ya Bu ya. Tadi kita kan ada membahas mengenai punishment dan reward atau hukuman dan penghargaan. Ini sebenarnya sering saya terapkan di kelas untuk sebagai motivasi pembelajaran siswa atau kedisiplinan siswa. Nah, dari penjelasan yang Ibu kasih tadi, saya agak bingung ini. Sebenarnya bagaimana langkah untuk memberikan punishment dan reward secara efektif kepada peserta didik. Itu aja. Punishment dan reward itu di bagaimana cara yang efektifnya. Apakah memang punishment dan reward ini tidak bisa kita terapkan, atau jika diterapkan bagaimana langkah yang efektifnya? Terima kasih Bu. Iya, langsung aja lagi bagi teman-teman yang mau menanyakan masih dipersilakan untuk 2 pertanyaan lagi. Kepada teman-teman dipersilakan. Ya, kepada Bapak Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan kepada Ibu Pemateri. Saya ingin menanyakan itu masalah konsep keyakinan yang akan kita bikin di kelas. Otomatis kan keyakinan, kalau menurut saya pribadi, apakah itu hanya tukar nama dari peraturan, atau setelah kita buat keyakinan tersebut mereka melanggar atau mereka mengikuti yang kita kasih apa ke mereka, kan balik juga itu ke hampir, kalau menurut saya pribadi itu hampir sama masalah peraturan dan keyakinan. Peraturan dan keyakinan ujung-ujungnya cuma nanti ke yang ditanyakan Bu Desi, punishment dan reward. Kalau mereka melanggar apa yang kita kasih, kalau mereka kalau hanya sekedar obrolan, kalau di sekolah kita yang sudah saya saya praktekkan, kalau hanya obrolan, ya alhamdulillah masuk kanan keluar kiri, pintar kaji karena diulang tiap hari pun kita ngobrol seperti itu mati. Bagaimana konsep yang terbaik dari keyakinan yang Ibu paparkan kepada kami, apakah itu bisa kita terapkan nanti di semester 2 di tahun ajaran baru, masalah keyakinan yang kita ganti dari peraturan kelas ke keyakinan kelas, peraturan sekolah ke keyakinan sekolah, apakah bisa berganti keyakinan kita dari peraturan keyakinan kita tetap sama Bu. Terima kasih. Oke, untuk
Pertanyaan ketiga langsung aja kepada Ibu Sri Mulyani. Terima kasih tadi telah diberikan kesempatan. Tadi dari awal tadi dikatakan bahwasanya kurikulum Merdeka ini untuk seyogianya untuk murid yang harus kita gali bakat dan minatnya. Kadang-kadang kita di sini mendapat kesulitan untuk mencari bakat dan minat anak-anak yang memang ada beberapa persen di sini yang tidak kita sanggupi, karena mayoritas anak-anak kita tadi ekonominya itu menengah ke bawah. Kami guru-guru yang belum mendapatkan pendidikan mengenai itu, bagaimana cara kita untuk membangkitkan minat anak-anak yang dalam kelas ini suka tidur? Karena suka tidur kadang-kadang masuk di jam kita, mereka sulit. Iya, kewalahan kita untuk mengatasinya. Jangankan untuk mendengarkan kita, dia melihat kita saja pun dia sudah menguap. Itulah pertanyaan kami kepada Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu penanya. Untuk sesi pertama ini yang 3 orang penanya kami kembalikan kepada Ibu guru penggerak. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat antusias untuk menyerang saya dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya akan mencoba. Nanti tolong ditambahi ya Bapak PP. Ilmunya masih sedikit ini Pak. Untuk punishment, hukuman, kita tadi memang di sini tidak saya buat untuk hukuman. Kita bukan hukuman namanya ya Bu Des, tapi konsekuensi. Ada konsekuensi, bukan hukuman. Karena dari kata hukuman ini saja Bapak Ibu, kita yang sudah dewasa ini saja, setelah hukum menurut Bapak Ibu, kata seperti itu saja kita langsung down kita. Begitu juga dengan anak-anak. Kenapa ya sekalian yang Pak Pramana ya, hukuman, peraturan, keyakinan dan konsekuensi dari katanya saja. Nah, contoh kemarin pokoknya kita bilang, saya mau bertemu dengan Pak Robi. Lewatan Bapak I. Maaf ya Pak, lewatan Bapak I. Nah, mani. Mani. Udah. Nah, dari situ saja kita sudah terpengaruh Bapak Ibu. Bukan cuma karena hukuman dan konsekuensi, tapi bukan cuma dari segi katanya Bapak Ibu ya, tapi juga ada di situ. Kalau konsekuensi berarti itu adalah akibat dari perbuatan dia. Contoh, untuk menerapkan hukuman tadi ya Bapak ya, umpamanya anak kita tidak memakai dasi hari ini. Nah, kenapa tidak memakai dasi? Aduh, saya Bu tadi buru-buru, sebenarnya dasi saya sudah saya pegang, tapi jatuh di angkot. Oke, kamu tahu salah nak? Tahu Pak, tahu Bu. Baik, apalah kira-kira nak untuk menebus kesalahanmu tadi? Itulah dia Bapak Ibu konsekuensi. Kita kembalikan ke mereka apa yang pas untuk dia. Biarkan dia yang menentukan konsekuensi dari perbuatannya, bukan dari kita. Karena profil pelajar Pancasila tadi, tujuan dari pendidikan kurikulum Merdeka adalah berpihak kepada murid. Kembalikan ke dia Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang menghukum dia, tapi dia sendiri yang mengatakan, dia sendiri yang membuat konsekuensi dari keyakinan yang dilanggarnya. Tetap ada, tapi bukan hukuman namanya. Jadi bukan kita yang menghukum dia. Tanpa disadarinya dialah yang menghukum dirinya. Karena kita kembali ke tadi, pendidikan yang berpihak kepada murid. Tetap ada Bu, tapi bukan hukuman namanya Bu Des. Terus untuk reward ini saya memang berdebat juga kemarin dengan fasilitator. Saya berdebat juga, tapi saya pun jujur Bu Des, masih kurang. Makanya tadi saya bilang kalau ini saya kurang setuju. Ada beberapa tadi yang saya kurang setuju, tapi ada juga yang setuju. Jadi pengaplikasiannya kepada kita lah Bapak Ibu, kembali kepada kita.
menerapkannya, menyampaikannya kepada anak-anak. Kalau kita memberikan hukuman, bukan karena hukuman ini nak, tolong nak, bukan karena hukuman ini kamu berbuat. Ini hanya sebagai bonus-bonus saja. Ibaratkan kita membeli spray, di dalam ada bonus bantal, tapi ternyata di dalam kita dapat duit terselip. Seperti itulah Bapak Ibu kira-kira. Reward yang kita berikan itu cuma sekedar keberuntungan dia saja. Jadi jujur saya juga bertengkar ini sampai dibilang kelompok kamilah yang paling alot katanya. Jujur Pak Pasil ya, Pak PP, saya kurang setuju memang dengan penghargaan ini ditiadakan. Tapi ada benarnya juga, masih mengambang saya sebenarnya. Untuk pemahaman ini saya jujur masih mengambang. Jadi tolong kepada Bapak PP ditambahin biar Ibu Desi lebih puas untuk jawaban tentang penghargaan ini Pak. Kepada Pak PP dipersilahkan. Maksudnya habis ini closing lagi tadi itu. Ya maksud waktu. Saya terus nanti telepon ke dinas pendidikan ya. Jadi begini, ini kan unik ini sekolah kita ini, supaya sama-sama wajahnya terlihat saja. Yang pertama kan apa, Ibu ini harus bercerita masalah pengimbasan budaya positif. Yang pertama supaya kita sama paham teorinya, sehingga guru yang masuk dari les pertama sampai les terakhir itu paham. Jadi yang membuat anak-anak ini tidak disiplin itu karena ada perlakuan yang berbeda. Maksudnya ada kawan kita yang mentoleransi sehingga kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas itu ada yang terlaksana, ada yang tidak terlaksana, itu intinya. Ya, itu satu. Terus kalau yang namanya kurikulum merdeka ini memang harus ada pemetaan. Di awal kita melakukan tes diagnostik boleh, tapi kita sudah buat di sini berdasarkan nilai akademik. Ya, seperti itu. Makanya kemarin ya, di kelas 12 IPA ada, 12 IPS ada itu sudah banyak yang terlambat. Diharapkan dengan pemetaan itu seharusnya tidak. Berarti di situ tidak terwujud kesepakatan kelas, sehingga kawan-kawan kurang kontrol. Nah, itu jadi belum dibuat. Jadi kalau pemetaan awalnya sudah oke kita ini, ya. Tapi jangan pula kawan-kawan tidak melihat, jangan pula dari sudut pandang berbeda sehingga seakan-akan tidak ada perubahan. Jadi kita jujur saja dulu. Ada nggak perubahan dari diri anak-anak kita sekarang ini? Ya kan? Terus wali kelas 10.5 sama 10.6 itu ekstra keras Ibu. Itu sudah mau berubah anak-anak itu. Jadi harus ada stimulus. Kemarin saya stimuluskan di 10.5 itu sama si Taufik, tapi mana? Di masjid untuk memberikan peralatan kebersihan. Sama 10.6 Malaysia Misbah 10.6 main bola. Jadi saya sampaikan sama Pak Oji, tapi karena kawan-kawan ketawa kemarin karena yang mengusulkan bola ini siapa? Namanya boleh. Ya aku nggak tahu, saya nggak tahu isi bola seperti apa begitu kan. Jadi minimal kan kita harus sambut positif itu. Kalau ya kita anggap dia berbohong, kita siap-siap bapak udah datang itu kira-kira gimana nih? Cukup nggak satu klub ini di 10.6 atau kita gabung dengan 10.5 atau kita cobakan dulu? Harus sudah seperti itu. Langkah berikutnya untuk merubah cara pandang. Kita masih di apa ini ya? Di konten. Kita masih ini kan cenderung ke apa ini? Oh, kalau IKM ini pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi di awal itu ada 3. Salah satunya itu minat. Minat itu maksudnya
melihat bakat dari anak-anak, keinginan dari anak-anak berkelas itu yang akan merubah sikap positif dia nanti. Mungkin kawan-kawan selama ini minat itu kaitannya berminat enggak dia matematika, berminat enggak dia bahasa Indonesia, kan begitu. Oke. Tapi dengan dia berminat di salah satu konten tertentu, diharapkan dia di situ akan berbuat baik. Di minat yang diminati itu, profil belajar yang dia minati itu. Kita berharap dia contoh siapa itu kan pemain futsal itu ada juga yang terlambat kemarin kan. Nah, tapi dia pemain futsal kan begitu. Jadi kita inilah sebagai apa tadi yang dibilangnya tadi, konsekuensi, jangan kehukuman, konsekuensi kepujian. Itulah sekarang itu pokoknya pemain futsal itu kan menceritakan kebaikan dia. Contoh waktu memotong rambut siapa dulu dia baru saya di sini. Selfie dulu sama dia di lapangan. Roy April. Siapa namanya? Roy April Pak rasanya. Iya, selfie dulu, baru kita cerita rambut. Bu hari kan angkas gitu buat kan begitu. Jadi memang ekstra keras ini kita apa? Seperti yang dibilang si Imam tadi, ya karena lelah lelah. Tapi kita juga belum pernah menyentuh apa yang diinginkan. Kalau kita petakan nanti yang bermasalah ini, belum pernah tersahuti keinginan. Makanya waktu begitu kita keluarkan anggotanya Ibu Dona 5 menang tuh, datang Pak Oji ngantar 9 kelas 10, nggak mau saya. Masuk dari murah pergi semester 1 Pak, ya terkenal itu. Karena dasarnya kita belum ibarat apa, belum tuntas kita mengajari dia 1 semester. Kecuali kriminal dia ya. Itu. Oh enggak. Ini kelas berapa? Kelas 10. Oh enggak bisa. Kelas 2, kelas 3 Pak sini. Nah, seperti itu. Jadi ini apa yang disampaikan ini kan basic ilmunya kan psikologi. Ini saya ingatkan dulu. Ini banyak bertentangan ini dengan konsep Islam ya. Jangan nanti bertentangkan, terima dulu. Itu kan kalau umur 9 tahun baru kita kerasin kalau nggak mau sholat. Ini kacau ini nanti Bu. Ibu gak selera nanti mendengarkan presentasi ini. Karena yang melekat di dalam pikiran kita berbeda. Kan begitu. Pokoknya Ibu hilangkan dulu itu, dengarkan ini. Kan begitu. Ini bagaimanapun, ini pasti bertentangan dengan konsep Islam ya. Pasti. Karena kita umur 9 tahun itu kalau tidak sholat sudah dikerasin. Apalagi sekarang kita sudah aliyah ya, sekolah lanjutan atas udah lebih dari 9 tahun tuh ya begitu. Jadi nanti pandangannya begini sampai kalau kita ini kalau upaya ini kan nggak tahu kita yang membuat ini ateis apa tidak pakarnya itu. Kalau ditanya orang ateis itu kalau mencuri itu salah nggak? Jadi jawabannya apa? Yang nggak ada Tuhan itu. Hah? Pasti dia bilang salah Bu. Terus yang mau bilang salah itu siapa? Yang bilang salah itu kan mencuri itu Tuhan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang tidak mengaku Tuhan itu, dia peraturan negara. Jadi orang yang menyusun peraturan negara itu yang percaya sama Tuhan atau tidak? Kan begitu. Sebenarnya sederhana saja, orang yang tidak dipercaya Tuhan itu tanya satu hal saja yang berlaku umum di masyarakat yang datangnya dari Allah. Ya salah satunya mencuri itu salah. Jadi yang bilang itu salah siapa? Kan begitu. Itu. Jadi terus ini memang harus pelan-pelan Bu apanya. Jadi kalau kita menerima konsep, kita terima dulu Bu, jangan kita bantah. Gak mungkin lah setengah-setengah bulan kita ambil dari teori ini, kan?
Kalau Ibu pinta yang berbeda apa? Reward. Gak ada reward katanya. Bukan. Itu kalau barang. Barang. Rewardnya barang. Kalau rewardnya barang, mungkin cara memberinya yang harus pas. Soalnya capek kan mencari literaturnya, penghargaan itu adalah hukuman. Ya, kayak bisa mungkin seminar memberikan pangkat gitu. Tapi nanti di seri berikutnya itu dijawab. Saya berencana mengundang tim rektoratnya ITS ke sini, Ibu Profesor Sri Rahayu dari dulu katanya dulu kita sendiri UMN Muslim Nusantara. Kemarin saya sudah jumpa dan beberapa peneliti mereka. Kalau saya nggak jadi ke Medan, kan saya bawa dia kemari. Maksudnya karena kemarin dia konsep menerangkannya berinisiasi juga. Itulah yang saya foto saya bagikan di guru wali kelas itu banyak hal di situ yang belum kita kerjakan. Jadi menyandingkan apa yang dibilang ibu-ibu nanti kita kayaknya harus memberikan orang yang lebih supaya saya berkeinginan kita sekalipun kawan-kawan belum CGP, tapi pemikiran yang ada di konsep IKM ini dan di guru penggerak kita sudah nanti kalau ibu bapak ikut situ udah tinggal mau cari sertifikat lagi untuk membutuhkan sertifikatnya aja lagi ibu. Jadi dari konsep kita sudah masuk gitu. Terus apa yang pertanyaan lagi? Kalau si imam bilang nggak ada bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau dari segi konteks akhirnya mungkin bisa sama. Kalau peraturan itu dibuat diatur dengan kata-kata yang berbeda. Pokoknya dilarang masuk itu peraturan itu. Jadi terus biasanya kalau peraturan itu ada konsekuensi. Jadi kalau keyakinan kelas itu nggak ada konsekuensi, tetap dia diyakinkan untuk berubah. Nggak dihukum ya, makanya tadi nggak itu bedanya. Jadi apakah itu bisa berhasil? Kalau apakah itu bisa berhasil? Kalau menurut bapak yang membuat teori ini, dia yakin itu berhasil. Apakah kita bisa mengaplikasikan itu berhasil? Harus kita coba. Jadi kita ini harus sabar terus. Bu Sri itu kita sebut apa itu ya? Jadi kita ini harus perlihatkan dulu karaktermu ke anak. Saya coba ya. Saya kan dari dulu saya coba kalau anak itu jujur nggak saya hukum, nggak pernah itu kalau jujurnya saya hukum. Sehingga saya meyakinkan anak itu kalau dia pun salah melakukan kesalahan di sini, melanggar keyakinan kelas, kesepakatan sekolah ataupun kesepakatan kelas, dia kalau saya panggil pun mau saya tanya dia percaya diri datang. Contoh kemarin di kelas 10-5 datanglah orang siapa itu namanya yang tinggi-tinggi itu. Si musia ada beberapa PPKL orang akan mengepet dong, dengan betul bahasa. Jadi pas auka luar, perlu kelai, upio lagi yang goreng ini. Dia cuma, kau jangan lari, panggil kata. Apa tuh mau buat siaran ini berujung di bawah sopo kan. Jadi mau buat tuh di tujuh nelayan, tinggal lagi tuh. Benar aja cekik nanti kalau upio. Asal keluar pas sana, oh ya. Yang menjual bentuk bersama nama dia ini bentuk merpol tuh kita langsing dan yang bersama dia bentuk kan harus merbusung dengan cuma seperti itu. Tapi yang saya ambil di situ konteksnya begitu saya panggil dia langsung datang. Berarti secara konsep yang saya yakinkan itu selama untuk dia sudah berhasil.
dia datang enggak lo je mamamion angko lo je mamamion muliti na dua remeng enggak jauh yang mau habis mawinnya ada rotong yang yakin ketika ada dulu di ruas dia pun akan datang dengan senyuman sekalipun salah. Makanya tunjukkan dulu karakter kita masing-masing, maka anak ini akan mudah untuk kita urus. Jadi konsep keyakinan yang dibilang ini pembahasannya. Jadi di apa ini psikolog ini mengatakan jangan kita membuat kata-kata yang lebih keras untuk mengatur mereka. Contoh, setiap pergantian jam kita menunggu guru di dalam kelas. Selama ini mungkin dibuat seperti jika pergantian kelas dilarang keluar. Nah, itu berbeda. Membuatkan sekarang kita ubah dulu. Kalau yang berkaitan dengan visi misi, tadi saya cari-cari tuntunan untuk visi misi. Saya jumpa nanti saya bagi. Gak apa-apa Bu, Bapak Ibu yang tim visi misi mau diubah boleh. Tapi yang berpihak kepada siswa dengan memasukkan 5 ya profil Pancasila 6 yang berkaitan dengan 6 profil Pancasila. Tadi ada bukan yang nomor 2. Itu nomor 1. Kreatif. Ini sekarang kita di Gurkul Merdeka ini pakai taksonomi siapa ya? Pakai pada ilmunya siapa? Lupa saya. Belum. Yang saya bilang sama si Eva tadi masalah ATM itu ya. Kita ini kan dari dulu menganut taksonomi belum. Kalau imitate itu P berapa itu? Tampilan itu dulu. P5. Yang lucunya, kita semua belajar taksonomi belum dan memahami baru imitate itu adalah P5. Tapi jika anak-anak kita, Anderson anaknya sebelum gitu. Jadi Anderson. Jadi kita menyalahkan anak-anak kita yang imitate, contoh. Nggak boleh lagi anak ini dicontoh, sudah P5 itu udah tingkat tinggi gurunya. Jadi kita yang boleh gurunya nih. Contoh, ibu fisika ya, fisika. Ibu harus sering anak-anak itu diberikan mencontoh. Iya Bu, kalau matematika, contoh pasti jujur lah, orang dikasih tak dibolehkan mencontoh dari mana tidak jujurnya. Kan begitu. Maksudnya begini Bu, setelah kita pandai mencontoh, baru bisa kita berinovasi. Ampun sodom lo kira malu niba, indah dong bisa memacita membaik kue maku. Na ping ni naman na jodoh sa umur mulai ngamanek kau di simunod kue maku. Santari batal baik bang ibu guru warna-warna na lain. Ikan inovasi deh, kreasi. Tapi ang mo indah podo maloy contoh sana, kita tidak akan bisa membuat yang lebih bagus dari yang pertama. Itu karena saya guru teknik ya Bu. Jadi kita pun jadi eksakta siapa ya? Kimia, fisika, matematika. Itu harus gitu. Matematika ada yang bisa dihafal di situ. Contoh, hukum Archimedes. Benda yang dicelupkan akan mendapat gaya ke atas sebentar seberatnya. Itu kalau disuruh hafal setengah mati itu muridnya. Tapi kalau kita contohkan imbang, kan itu baru. Jangan dulu hukumnya dibilang duluan, dicontohkan dulu. Udah dicontoh, udah dilihat, baru ceritakan hukumnya. Kita selama ini
ini saya pengalaman pribadi, Bu. Saya pun bingung, kemudian 1, 2, 3 sudah menghafal. Ujian menghafal, nggak bisa hafal. Aksi, iya kan? Itu 3, 2, F sama dengan itu. Stresnya kita itu dulu. Gaya sama dengan masa kali percepatan. Habis Yusuf biologi dan biologi luar. Ini selalu ingat. Itu. Jadi begitu. Contoh kenapa, maaf ya, guru matematika mana? Guru. Kenapa anak teknik sipil lebih pandai mengajari matematika daripada teknik matematika? Karena anak teknik sipil itu mempraktekkan ilmu matematika. Kalau ibu tidak. Kalau momen pasti kalah ibu sama anak teknik sipil. Karena dia harus menghitung momen bangunan itu sudah supaya tidak miring. Iya, momen gaya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini pun yang belajar apa namanya ini? CGP ini, budaya positif ini kaitannya dengan keyakinan. Budaya. Jadi supaya siswa ini berkeyakinan, kan? Jadi kita harus satu pandang dulu. Jadi maksud saya begini, coba dulu terapkan apa yang dibilang siapa ini. Kita kata-katanya itu maksudnya apa yang diceritakan siapa ini, itu yang kita terapkan ke anak-anak. Supaya apa? Supaya kita semua satu irama, ya kan? Jadi mana itu Pak? Udah ditanya kan, ditanya dulu. Pokoknya terlambat, minta botol dia dapat terlambat, kan? Asu itu yang bilang si Bang tadi, asu terlambat kok. Oh tidak, alak dia dong, ini lupa jono, alak dia dong, alak si Reisan. Asu terlambat kok. Ini dong beca, ini dong bus, ini ada motor Maradia. Gini Pak, kalau saya di garis itu Pak, kita nggak usah menanya kenapa dia terlambat, tapi kita tanya kenapa kita memanggil dia, biar dia jujur, biar dia tahu kesalahan dia di mana. Oh gitu. Itu segitiga restitusi yang kita praktekkan itu bukan bertanya kenapa dia terlambat, tapi ditanya kenapa dia berurusan dengan kita itu Pak. nah, kenapa kita harus jumpa pagi ini, berarti kan karena saya terlambat. Terus baru setelah itu Pak, kita berikan penguatan ke dia bahwa setiap orang pasti salah, tapi di balik kesalahan itu kita pasti ada alasan. Kita disitulah Pak, kita meminta alasan kenapa dia terlambat. Jadi anak ini kita beri kesempatan Pak untuk menyampaikan aspirasi dia, kenapa dia terlambat. Jangan langsung kita doktrin. bukan ke situ dulu. Kalau itu udah kami sudah paham kan. Iya. Umpamanya kenapa Anda bertemu dengan saya terlambat. Iya. Terus Ibu sadar, apalah alasan lu bisa terlambat itu? kalau boleh Ibu tahu alasannya apa gitu? Oh ya, tidak ada beca, kan? Terus Untuk besok kira-kira mengatasi masalah kamu punya solusi. Kita minta dia Pak solusi mengatasi masalah dia. berarti begini, tetap setiap hari kita minta solusi, habis itu tidak boleh Diulang Pak. dihukum. Iya Pak. Cuma kita bisa buat dia berjanji. Jadi untuk tugas tidak kita mengulang. hanya menstimulus dia supaya sadar. Ya, kita terapkan dulu. Saya pun besok seperti itu. Kalau biasanya saya buat di sini, saya tidak akan terlambat besok, kan? Tapi saya tidak mau membuat perjanjian. Saya hindari itu Bu. Kalau berjanji ini kalau diingkarnya nggak, efek sampingnya nggak berat ini. Jadi kita hindari juga anak-anak berjanji ya. Keyakinan ya yang kita tekankan. Tinggal lagi anggota kisah aja udah pukul terlambat nafsu masuk ke ini. Ini berarti ini ada kondisi on misalnya kita baik. Ini kondisi iPhone. Ada lo,
habis ini ikhtiar sudah dibuat, habis ini serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Izin Pak, Bapak Ibu, kemarin saya memang ini pembiasaan kita ya Bapak Ibu. Saya memang bukan menghukum anak-anak. Saya bilang begini, nak, tolong bantu ibu mencabut rumput ini. Banyak kali yang mau dicabut. Tunggu ibu menghukum, bukan menghukum. Nah, ibu minta tolong bantu ibu mencabut rumput ini. Jadi kalimat kita ini loh Bapak Ibu, mengarahkan dia. Berarti besok saya kalau terlambat akan diajak begini lagi. Jadi kita bukan menghukum dia. Cuma kata-kata, makanya tadi menghukum itu penerapan pengaplikasian kita Bapak Ibu kepada anak-anak kita ini, biar dia tidak merasa bahwa dia dihukum gitu. Maksud CP ini kita memilih kata-kata Iya, cara yang Pak. lebih halus supaya anak-anak ini kesannya tidak dihukum. Itulah kita berusaha dulu. Buku pena logus-logus so tidak. Karena untuk berubah ini, apalagi kebiasaan kita sudah seperti itu, kan begitu. Berarti kita besok pagi harus bahagia semua. Melihat yang terlambat pun bahagia, melihat yang tidak terlambat pun bahagia. Karena di saat kita bahagia, kita akan menemukan cara-cara yang bahagia. Itulah, betul itu, Sri. Bahagia tanpa syarat itu. Itu kesimpulannya Bu. Saya bilang sama PP ya, sama Pasir, bahagia tanpa syarat. Itu kayak nggak ada di CYP di kata-kata itu. Ada Pak, karena kita begini, setiap kita pertemuan kita selalu menggunakan kata salam dan bahagia. Kenapa? Kami pernah bertanya, kenapa sih Pak salam dan bahagia? Kenapa tidak salam Bapak Ibu guru penggerak? Tapi diawali dengan salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Ternyata kata bahagia ini, kita guru ini disarankan untuk setiap hari selalu bahagia. Ya, berarti betul. Dan Iya. di sini motonya perlu dibuat sepanduknya dipegang bahagia tanpa syarat. Kita tempel dulu. Proyek Pak, proyek. Di sekolah ini kita buat bahagia tanpa syarat. Enggak, karena kita lucu nih. Nanti suatu saat Bu, kalau saya pemerintah ada lagi program baru untuk keluar bahagia tanpa syarat itu, juga kan senyum-senyum sendiri itu. Aku udah tahu bahasa kemarin memang tanpa syarat ini kan begitu. Jadi kita coba dulu apa yang diprogramkan oleh pemerintah ini. Siapa tahu kita mendapat cara yang lebih mudah untuk mengurus anak. Tapi itulah yang saya sampaikan tadi. Kita jangan berpikir lagi anak-anak kita yang tidak berubah, udah jauh berubah. Apalagi ini diingatkan dulu. Dibuatlah Bu kesepakatan kelas itu, kelas 10-1, 10-2, 10-3, yang satu-satu ini ya. Jadi dipetakan dulu. Jadi sebenarnya sekalipun seperti yang wawancara itu kan segitiga restitusi itu. Ya kalau pokoknya seperti kemarin, apa nggak mungkin lah kita begini lagi. Udah, yang terlambat di 10-1 pindahkan ke 10-5 gitu kan. Gak mungkin lagi kan, berarti kadang-kadang kan keluar dua itu kan begitu. Karena dia berulang terus di situ. Berarti gak boleh lagi kita seperti itu. Jadi saya kira itu saja dari saya menanggapi dan closing statement dari saya. Kita pinjam istilahnya Bu, sebenarnya bahagia tanpa syarat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengalaman Bu Sri itu ya, masa dulu ya. Iya, Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi, Ibu Sri, untuk menjawabnya tadi Bapak sudah mengatakan pemetaan di awal penerimaan siswa baru sebenarnya sudah kita laksanakan semua Bapak Ibu. Ada angket kan Pak Rob ketika penerimaan siswa baru. Nah dari situ kita mengetahui minat dan bakat siswa kita. Dan terima kasih. Apa sudah puas Pak Pram? Belum, di mana Pak? Iya,
Kalau peraturan itu Pak, dia kata kerjanya lebih ke negatif. Berarti kan cuma bahasa kita aja yang ditukar kan? Iya Pak, karena keyakinan itu Pak. Terus begini Pak, kalau peraturan kan langsung kita yang membuatkan Pak, Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan itu dia, kita minta dari mereka. Menyebutkan, mereka yang menyebutkan keyakinan kelas itu. Sampai berapa lama Bu keyakinan itu akan kita buat? Sedang undang-undang aja ada apanya? Dia bersalah apa ada hukumannya? Iya Pak, keyakinan karena bermuara dari hati diri masing-masing. Ya. Ibu Desi, bagaimana? Belum juga. Penghargaan untuk reward, jujur saya memang agak alot kami di materi itu ya Bapak Ibu, dan saya belum ada jawaban kepastian tentang reward ini karena tadi udah dibilang jujur, saya bertolak belakang dengan itu, tapi kembali seperti yang dibilang Bapak, terapkan dulu. Kita laksanakan dulu peraturan itu. Karena apapun kita pasti ada motivasi karena sesuatu hal. Jujur saya juga mau melaksanakan ini karena ada cap yang mau ditarget gitu ya Bapak Ibu. Bukan, bukan Bapak Ibu. Guru penggerak itu bukan seperti yang dibilang Pak Bida Pak Kepala, bukan hanya untuk sebagai kepala sekolah, tapi itu merupakan salah satu syarat. Iya, sebenarnya tujuan daripada guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajar. Bukan itu salah satu syarat, tapi tujuan sebenarnya adalah pemimpin pembelajar. Jadi bukan berarti saya target bukannya Bapak Ibu, tapi kalau memang ada nanti rezekinya ke situ sama-sama diaminkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu CGP. Ya, untuk mengakhiri daripada acara kita hari ini, mari kita sama-sama membacakan Alhamdulillah. Ya, semoga apapun yang diterapkan tadi dapat menambah wawasan bagi kita dan menjadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih, saya MC hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.